Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Islami, kelas 11 IPS dari Sekolah PPI nomor 113 Izharul Haq Ancol. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tantangan generasi muda muslim di zaman sekarang. Dan kita tahu bahwa nasib suatu bangsa atau nasib suatu negeri di masa depan itu tergantung bagaimana generasi mudanya di zaman sekarang. Mengenai hal tersebut, di sini saya akan sedikit membahas hal-hal penting apa saja yang generasi muda muslim perlu untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah terkait dengan permasalahan yang menimpa generasi muda muslim di zaman sekarang. Salah satunya adalah berkembang atau majunya teknologi. Majunya teknologi ini menimbulkan banyak pro kontra. Bisa menjadi manfaat, bisa menjadi keburukan, bisa membawa hal-hal negatif. Saya ambil contoh alat elektronik yang sangat sering kita digunakan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu adalah HP. HP ini saya ibaratkan sebagai pisau. Bisa menjadi manfaat, bisa menjadi positif jika pisau tersebut digunakan untuk mempermudah pekerjaan ibu rumah tangga di dapur, dan akan menjadi negatif, akan menjadi keburukan jika pisau tersebut digunakan untuk melukai orang lain. Sama halnya dengan HP. HP akan menjadi manfaat jika kita menggunakannya dengan bijak, menggunakannya sebagai media dakwah atau media-media kebaikan yang lainnya. Dan sebaliknya, justru ini yang lebih banyak, yaitu keburukannya. Di dalam HP tersebut banyak sekali keburukan. Di antaranya adalah ada game, bisa menyebabkan kecanduan, mudah mengakses konten-konten berbau pornografi, bisa menjadi media pacaran. Ada yang menarik dari keburukan aktivitas-aktivitas buruk di dalam HP ini, yaitu salah satunya adalah menonton pornografi, konten-konten yang berbau pornografi. Menurut survei Kementerian Kesehatan, 97% anak-anak SMP di Indonesia itu sudah pernah mengakses konten-konten berbau pornografi, maupun itu mau berbentuk foto, video, maupun berbentuk yang lainnya. Nah, pornografi ini bisa menyebabkan korbannya itu mengalami keburukan-keburukan yang sangat buruk. Dan apakah dapat disimpulkan bahwa 97% anak SMP di Indonesia yang pernah mengakses konten berbau pornografi itu adalah beragama Islam? Tentu sangat mungkin, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang populasi muslim terbanyak di dunia. Terus bagaimana pandangan agama mengenai konten berbau pornografi? Dalam kitab Tafsir Al-Azhar jilid 5 yang ditulis oleh Hamka mengatakan bahwa ajaran Islam itu sangat menghindari, sangat melarang kepada konten-konten yang berbau pornografi. Dalilnya adalah Al-Quran ayat 30. Terus bagaimana tanggapan medis terhadap konten-konten berbau pornografi? Menurut medis, kerusakan yang diakibatkan oleh pornografi itu menyerang otak, menyerang 5 bagian otak, yang mana otak adalah alat yang bertanggung jawab atas pemikiran-pemikiran dan logika-logika. Nah, rusaknya otak itu akan mengakibatkan korban mudah bosan, merasa tertekan, merasa kesepian, mudah marah, dan menurunnya kemampuan belajar. Bayangkan betapa mirisnya generasi muda muslim di zaman sekarang, yaitu salah satunya adalah anak-anak SMP. 97% yang mayoritasnya agama Islam itu sudah pernah mengakses konten-konten berbau pornografi. Itu adalah salah satu permasalahan atau poin pertama permasalahan yang menimpa terhadap generasi muda muslim, yaitu dengan canggihnya teknologi, dengan majunya teknologi, memudahkan generasi muda muslim ini mengakses konten-konten negatif. Dan
Catatannya adalah tidak menjadi masalah jika teknologi tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membawa kebaikan. Yang kedua adalah permasalahan yang menimpa terhadap generasi muda muslim, yaitu individu-individunya yang memiliki kepribadian yang buruk. Ciri-ciri individu yang memiliki kepribadian yang buruk diantaranya adalah tidak memiliki disiplin, tidak memiliki rasa tanggung jawab, dan cenderung lebih suka bermalas-malasan. Bayangkan jika ada individu tersebut di dalam generasi muda muslim yang nantinya akan berkiprah di masa depan, mengharumkan nama bangsa dan memajukan negeri kita ini, itu memiliki kepribadian yang buruk, tentu sangat tidak dapat diharapkan. Nah, bagaimana cara memecahkan permasalahan kepribadian yang buruk? Yaitu adalah dengan cara didekati dengan pihak ketiga. Perlu ada pihak ketiga yang menyadarkan individu-individu yang memiliki kepribadian yang buruk. Biasanya kepribadian yang buruk ditimbulkan karena faktor pergaulan maupun faktor lingkungan. Nah, pihak ketiga ini bisa orang tua, guru, teman, maupun orang lain yang menyadarkan kepada individu tersebut untuk merubah kepribadian yang buruknya menjadi kepribadian yang baik. Lalu pertanyaannya adalah, apa saja kiat-kiat yang perlu dilakukan untuk merubah kepribadian yang buruk menjadi kepribadian yang lebih baik? Margaret Thatcher pernah mengatakan bahwa perhatikanlah pikiranmu karena itu akan menjadi perkataanmu. Perhatikanlah perkataanmu maka itu akan menjadi tindakanmu. Perhatikanlah tindakanmu karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Dan perhatikanlah kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Dan karaktermu itulah yang akan menentukan kehidupanmu untuk masa-masa yang akan datang. Dapat disimpulkan dari perkataan Margaret Thatcher ini, untuk merubah karakter yang buruk menjadi karakter yang lebih baik dimulai dengan merubah mindset atau pola pikir. Dengan berubahnya pola pikir itu sudah dapat dipastikan bahwa kepribadian tersebut langkah awal atau permulaan dari berubahnya kepribadian yang buruk menjadi kepribadian yang baik, terus ditopang dengan merubah kebiasaan. Saya ambil contoh, ada seorang pelajar, seorang siswa yang kebiasaannya buruk. Kebiasaannya adalah setiap kali dia pulang sekolah itu langsung rebahan, langsung membuka HP-nya untuk scroll media sosial maupun aktivitas-aktivitas negatif. Tentu ini adalah kebiasaan yang buruk. Kebiasaannya tersebut terus dilakukannya setiap hari, yaitu ketika pulang sekolah langsung rebahan dan scroll media sosial hingga berjam-jam. Ini adalah kebiasaan buruk. Lalu langkah awal yang perlu dilakukan seorang tersebut untuk merubah kepribadiannya, yaitu yang sebelumnya saya sebutkan tadi, yaitu merubah pola pikir. Perlu ada pemikiran bahwa jika orang tersebut scroll media sosial setelah pulang sekolah, itu akan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah didapatkan di sekolah itu akan buyar. Itu adalah misalkan suatu pemikiran yang perlu disadarkan kepada individu tersebut, kepada seseorang tersebut. Setelah pemikirannya berubah, setelah pola pikirnya berubah, tentu kebiasaannya juga perlu dirubah. Yaitu ketika seorang tersebut yang sudah terbiasa ketika pulang sekolah rebahan langsung scroll media sosial hingga berjam-jam, itu perlu dirubah. Misalkan dengan ketika dia pulang sekolah itu tidak memainkan HP, melainkan dengan kegiatan-kegiatan yang berinteraksi dengan hal-hal keagamaan. Misalkan setelah pulang sekolah langsung membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian jangan hanya dihafal dan dibaca, tetapi perlu diamalkan untuk merubah yang sebelumnya kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Itu adalah salah satu contoh merubah kebiasaan yang buruk. Nah, dari kedua permasalahan tersebut, yang itu adalah sebagian kecil permasalahan yang menimpa terhadap generasi muda muslim. Yang pertama adalah dituntut untuk beradaptasi dengan canggihnya teknologi. Yang kedua adalah setiap individunya itu memiliki kepribadian yang buruk. Nah,
Solusi yang saya sarankan, marilah kita semua menjadi pihak ketiga. Marilah kita menjadi pendorong supaya generasi-generasi muda muslim ini memiliki kepribadian yang kemudian dapat diandalkan untuk nantinya berkiprah di masa depan. Nah, dengan kita menjadi pihak ketiga, kita itu sedang menjalankan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan kepada kebenaran dan melarang kepada hal-hal yang salah. Dan menjadi catatan juga bagi kita semua, itu jangan sampai kita hanya menyaksikan dan menonton kebiasaan-kebiasaan buruk atau permasalahan-permasalahan negatif yang menimpa terhadap generasi muda muslim itu hanya diabaikan atau dicuekan. Perlu adanya kontribusi aktif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, saya harapkan ada perubahan yang berdampak kepada diri sendiri maupun terhadap lingkungan sosial. Dan mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan murni datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga ada manfaatnya, maupun khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kalian semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.